ngalamin Noni. Tahun lalu saya lulus kuliah itu bulan Juli. Nah, saat dalam kurun 1 bulan itu saya kan apply pekerjaan, cari kerjaan gitu. Jadi saya punya saya masuk di satu perusahaan besar, perusahaan garment brandnya Topshop di Jakarta. Nah, dalam waktu 2 minggu sebelum saya masuk kerja itu, saya lagi waktu tidur malam bangun pagi, saya ketemu satu lubang di badan saya, satu. Tapi saya nggak lihat itu nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi saya pegang-pegang, tapi cukup ganggu. Baru satu. Jadi warnanya pink. Nah, saya kan warnanya gelap, tapi di badan saya ada satu pink gitu. Besoknya lagi 2 hari, 3 hari tambah banyak. Nah, yang di tangan satu, tapi besok-besoknya di kaki, di telapak kaki, dan saya mulai nggak bisa jalan. Jadi 3, 4, nah saya jalan jinjit. Kalau saya aktivitas kemana-mana saya jalan jinjit, berarti saya kram dong kan, jadi copot-copot gitu, sakit. Nah itu lama-lama nyebar. Yang paling sakit kalau ditumit sakit, saya nggak bisa jongkok, nggak bisa jinjit gitu. Jadi saya jalan, nah lama-lama saya mulai concern, ini kenapa ya? Jadi warnanya itu pink muda, lama-lama membesar, diameternya sekitar 2 cm sampai 3, dan ada kerikilnya. Nah, itu sakit. Kalau jalan biasa enggak, cuman kalau kepentok sakit. Dan itu resiko kepentok pasti kalau jalan beraktivitas. Dan terus lama-lama saya sadar saya tuh nggak punya tenaga, lemes gitu. Makan selain banyak, saya makan nutrisinya lengkap, tapi tetap lemas gitu. Jadi nggak ada tenaga. Kira-kira misalnya saya gereja tuh hari Minggu 3 jam sampai rumah ya, misalnya jam 8 pagi sampai jam 1 siang sampai rumah. Nah, tenaga saya sampai 4 jam itu saya harus ganti tidur dari hari Senin sampai Rabu. Tidur supaya Kamis tuh bisa pergi. Nah, seperti itu. Waktu itu saya ke dokter. Nah, waktu saya masuk kerjaan baru 4 hari kerja, tiba-tiba, nah saya waktu itu baru ke dokter, salah dokter kira ini infeksi darah. Jadi saya cuma dapat antibiotik, anti radang sama anti sakit, painkillernya supaya nggak terlalu sakit di badan. Saya minum, besok pagi seger. Oh ini ternyata benar, cuman infeksi darah. 3 hari, 4 hari, obatnya habis. Itu saya di kantor saya baru, cuman selang 3 jam dari saya minum obat terakhir, tiba-tiba kumat keluar semuanya, kaki saya kayak hamil besar dan panas gitu. Terus di lebam-lebamnya keluar lagi, tiba-tiba saya kayak linglung gitu, nggak bisa nafasnya berantakan gitu. Terus bilang, oh ini benar infeksi darah. Saya cuma ngira-ngira asumsi. Terus ada teman yang bilang, cek dokter Arudi, saya sebut namanya, di Medistra, itu dokter darah, ahli darah. Dan itu saya panik, saya telepon bapak saya, dijemput, langsung daftar jam 6 sore, tapi dapat jam 11 malam. Katanya dokternya ahli gitu. Jadi saya ke Medistra, saya sampai ketiduran karena langsung demam, badan langsung panas dingin gitu. Saya masuk ruangan jam 1 pagi, dokternya periksa, dia baru pegang, oh saya tahu kenapa dia bilang gitu. Kira-kira tapi dia nggak mau bilang penyakitnya. Ini kamu arahnya imun sistemmu diserang, dia cuma bilang itu. Terus tapi pelan-pelan dia bilang, saya nggak mau, saya kasih perkiraan terburuk, kamu arahnya ke lupus. Saya kaget, lupus, oke gitu. Saya tes DNA, RNA, semuanya dites. Nah tesnya aja tuh hampir 1 juta, dokternya sekian. Jadi baru cuma berapa hari saya dengar uang banyak. Pada 4 hari setelah hasil keluar, saya kembali lagi ke dokter. Dokter bilang hasilnya, dia baca, saya nggak bisa baca artinya kan, cuman dia bilang, oh iya benar, kamu arahnya ke lupus gitu. Nah buat saya, terus orang tua saya keduanya, mama, papa, dan saya yang ke dokternya, kita kaget. Saya masih umur 21, saya baru lulus, terus dan saya, kehidupan saya itu nggak buruk, maksudnya saya bukan tipe orang yang makan berantakan atau apa. Wah, kok bisa ya lupus gitu. Nah, dokternya bilang memang ini nggak exact lupus seperti ini, cuman arahnya akan ke situ. Dan ini amang golongan penyakitnya banyak namanya, tapi kamu arahnya ke situ. Terus saya nanya, penyebabnya kenapa? Nggak tahu. Dari medis pun nggak ada penyebabnya, nggak ada. Jadi saya nggak punya alasan kenapa saya sakit. Saya nggak tahu alasannya apa, nggak tahu penyebabnya.
kita menyembuhkannya pun nggak ada arahnya, cuma dikasih steroid. Steroid itu hanya membuat saya lebih baik, tapi nggak memulihkan. Dokter udah bilang, kamu akan pakai steroid ini jangka panjang, bahasa kasarnya seumur hidup gitu. Jangka panjang, cuman jadi penyakit ini bisa dikendalikan asal kamu nggak stres, asal kamu nggak capek, asal nggak kecapean, nggak apa gitu. Dan standar capek itu kan banyak gitu. Saya aktif lagi orangnya, jadi saya dikasih steroid. Saya lupa dosisnya berapa, tapi nggak terlalu besar sih, 60 itu dibagi per hari berapa gitu. Nah oke, karena nggak tahu ada obat apa selain itu, saya minum steroid. Selang seminggu minum emang lebih baik sih. Jadi saya punya tenaga, bisa fit itu, paling nggak tiap hari bisa aktivitas. Nah memang lebih baik minum steroid. Nah tapi minum itu mulai nafsu makan saya lebih besar, lebih saya gemuk, bulat. Dan memang dokter bilang, kamu kira-kira akan jadi imun face, mukanya bulat gitu. Nah saya kan perempuan, mana mau kan mukanya bulat gitu. Terus dokter juga bilang, ada teman saya bilang, kalau banyak steroid, efeknya nanti lama-lama antara berbulu, badan besar, terus dan ketulang rapuh. Jadi maju mundur kena. Saya nggak minum, saya tahu sakitnya kayak apa gitu. Lemes tuh nggak ada alasan, saya udah makan apapun tetap aja nggak ada tenaga, nggak bisa mikir, ke toiletnya nggak bisa. Kalau saya minum, saya bunuh diri juga dong untuk jangka panjang. Nanti tulangnya rapuh gitu. Kalaupun nggak tulang rapuh juga, kalau badan saya jadi gitu, saya juga nggak mau gitu. Nah terus, tapi saya keputusan sendiri, aku udah enakan minum steroid, aku berhenti. Nah salahnya di situ. Jadi saya asal berhenti, nggak periksa dokter, terus itu 1 bulan saya minum steroid, nggak minum, saya lebih baik. Saya hitung, aku nggak minum steroid, nggak apa-apa tuh, nggak ada apa-apa, nggak keluar lagi lubangnya, fit lagi. Nah itu salah banget. Selang sebulan, saya capean, mungkin ya banyak ketika saya capek, keluar 2 kali lipat lebih parah. Itu saya hitungin tiap hari 60-70 ada lubangnya. Itu saya wah itu udah nggak karuan bener. Jadi terus saya nggak bisa tidur. Kalau tidur malam itu melek terus sampai jam 1, jam 2. Padahal saya kan tidur terus, maksudnya istirahat terus di rumah, nggak ada aktivitas lain, cuma di rumah. Tidur jam 1 baru ngantuk. Tidur pun mimpi buruk. Saya pikir tempat tidurnya nggak enak, saya tidur sama mama saya gitu. Tidur bertiga sama papa mama saya. Tapi tetap, dan selalu bangun jam 5. Jadi tuh nggak, hari-hari tuh nggak pernah seger. Tidur pun mimpi buruk, nggak pernah enak. Jadi semuanya tuh nggak enak, tidur nggak bisa, aktivitas hari-hari juga saya bosan. Saya sakit tapi kan otak jalan, jadi saya stres juga. Biasa aktif, baru lulus kuliah saya punya cita-cita tinggi, mau ngapain, mau udah ngatur rencana, tiba-tiba nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Dan terus saya sempat mau apa nih gitu, badan sakit, tapi saya nggak mau minum steroid, nggak mau efeknya. Lihat tangan, makin lama makin naik tangan. Paling banyak tuh cuma diabetes di paha, lama-lama sampai ke tangan. Dan memang saya yang paling enak tuh kalau nggak tenaga. Nah lalu baru teman mama atau Siska nawarin ke mama, ada noni. Saya udah nggak mau waktu minum apa-apaan lagi nih ma, minum apa lagi gitu. Ditawar-tawarin lagi, emelan kan aku udah ngomong gitu ke mama. Udah lah mama nggak usah banyak-banyak, saya nggak tahu mau apa gitu. Udah dia gini aja, ya lama-lama membaik kok. Tapi itu bisa-bisain saya gitu kan. Terus mama juga udah pusing gimana caranya enak minum gitu. Nah karena saya tuh pertama mahal kan, aduh enggak deh, udah uang mau mama habis buat dokter, untuk bongkar saya ronsen semua itu udah banyak banget gitu. Apalagi minum ini, tak ada hasilnya sama aja gitu. Nah, si mama pun minum, dia kan jantung sama ginjal, maksudnya mau nyembuhin ginjalnya. Tapi yang pulih itu artritisnya, jadi traumatiknya. Terus saya lihat sih, kok dia jadi ini ya, bawa barang jalan-jalan tuh nggak pernah sakit. Biasanya dia 3 hari pergi capek udah 2 hari tidur gitu. Terus dan itu dia paksa, gak ada salahnya kan nanti terus minum. Oke aku coba gitu. Saya minum seminggu dan saya disiplin, tapi saya kalau iya enggak saya minum per 2 jam dosisnya. Terus Siska cek terus ke mama, cek saya gitu. Saya minum air sesuai prosedurnya, air putih segala macam. Saya nggak tahu berapa hari pertama saya nggak terlalu sadar, baru tiba-tiba
waktu saya tidur enak, nah baru ngeh, oh iya aku bangun jam 7, biasanya jam 5, jadi jam 7, jam 10 udah ngantuk. Terus saya pikir-pikir nih, saya analisis, oh ada hasilnya. Pertama tidurnya enak, dan itu buat saya, buat orang sakit nolong bisa tidur, nolong banget. Bisa di tempat tidur, nggak bisa tidur sama aja kan, apa hasilnya gitu. Jadi saya tidur, oh enak, jam 10 bisa tidur, dan tidurnya tuh bener-bener seger, ada kualitasnya. Iya, bangun jam 7 tuh bangunnya tuh seger, kayak seger gitu. Jadi tidurnya enak, bangunnya seger, hari-hari pun juga seger gitu. Saya bisa udah mulai aktivitas apa, mikir dia lebih jelas. Karena penyakit itu bikin saya jadi lupaan, jadi linglung, jadi nggak rapi, nggak terlalu bisa mikir seperti sebelumnya gitu. Nah terus lama-lama bebannya udah kurang, saya udah mulai nampak jalan, nggak jinjit lagi gitu. So gue bilang kayak gitu, tapi saya masih curiga kalau misalnya ini benar karena noni, karena saya kan juga ini research penyakitnya apa di internet gitu. Dia bilang emang jaraknya 4 minggu apa sekian. Kalau misalnya emang sembuh sendirinya, yo sekarang aku hitung-hitung 4 minggu, oh mungkin sembuh sendirinya. Tapi enggak, saya cek lagi semuanya, saya minum itu ini emang berkurang lemaknya, sejalan dengan apa? Udah mulai jinjit, udah bisa apa, udah bisa lari gitu. Itu buat saya benar-benar berharga banget, bisa jalan, bisa apa, saya ngerti gitu. Terus, dan itu saya hitung 1 minggu, 2 minggu. Nah lalu saya mulai kayaknya ini emang karena noninya. Saya tambah serius, maksudnya nggak miss dalam 2 jam sekali saya minum. Benar-benar terus. Dan iya, akhir itu sepanjang bulan Desember dan awal Desember saya minumnya. Saya pakai benar-benar pakai tanggal, saya atur semua. Dan itu akhirnya saya mikir, nanti aku Natalan gimana ya, gitu. Kalau nggak bisa kumpul, nggak bisa pergi, nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Tapi benar sebelum minggu ketiga, saya udah mulai fit, udah semua hampir kembali normal gitu. Akhirnya Natalan lewat, tahun baruan lewat, minggu pertama Januari itu aku udah pulih total, sama sekali seger. Sampai aku juga lupa gitu, kalau dia pergi, oh ya dia pergi aja. Akhirnya Senin Selasa Rabu kembali ke aktivitas semula, lengkap. Dan itu saya pikir, oh iya benar-benar 1,5 bulan tuh bersih, nggak ada satupun lebarnya. Soalnya kemarin tuh sama ketinggal-tinggal. Saya tahu gitu kalau di dalam masih ada, di tengah-tengah tulangnya nggak kelihatan, itu lama-lama dan bekasnya hilang. Biasanya bekasnya pun dari pink sampai hitam, dan di kaki saya, di tangan semua udah hilang. Saya tidur bisa semuanya. Jadi dan emang Tuhan baik. Tuhan saya percaya kesembuhan, mukjizat, tapi saya juga percaya melalui sesuatu gitu. Jadi saya minum ini dan saya tahu saya sakit, saya minum dan saya tahu yang mana yang paling benar, maksudnya obat dokter apa bukan. Saya soalnya dipegang 3 dokter, 2 kali dua dokter medis, satu di Medical International Kuningan, 3-3 nggak ada yang bisa. Dikasih salep sejuta, salepnya nggak sama sekali ngaruh, nggak ada yang ngaruh salepnya. Nggak, cuma steroid, dan itu nggak ada yang membuat lebih baik, sedikit pun nggak ada. Cuman kayaknya cuma formata saya minum gitu. Dan saya tahu yang pemulihannya itu dari noni, bener-bener. Yang paling saya bisa bilang tidur saya bener-bener nyaman, amfetaminnya itu painkillernya bener-bener bisa buat saya bertahan sama sakitnya gitu. Jadi equal, saya minum itu sakitnya tuh nomor sekian lah, jadi nggak jadi terlepas pusing gitu karena sakitnya. Jadi sekarang saya benar-benar aktivitas kembali normal dan saya bisa bilang saya bisa lebih fit dari dulu. Kerjaanku ya dapat begitu aja, dapat kerjaan yang bagus, yang menyenangkan dan itu membutuhkan banyak tenaga, tapi saya nggak pernah keganggu. Dan saya udah hitung dari Januari sampai sekarang Juni nggak pernah 1 kali gangguan apapun dari penyakit dulu. Jadi kalau misalnya dokter bilang tuh nggak ada penyebabnya, nggak ada solusinya buat penyakit lupus, tapi Tuhan bilang nggak selalu jalan dan salah satunya ini. Pasti.